Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas daripada 3 kelompok ya, orang-orang yang mendapatkan nus atau 1/2 harta. Nah, sekarang kita masuk ke orang yang keempat. Jadi saya ulang kembali sedikit, orang-orang yang mendapatkan 1/2 harta itu ada 5 orang. Yang pertama suami kita sudah bahas kemarin. Kapan suami mendapatkan 1/2 harta? Kemudian dia juga bisa berubah menjadi 1/4 harta. Jadi suami mendapatkan 1/2 harta jika tidak ada bagi mayit far'un warid, keturunan, anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan. Artinya kapan ada keturunan, maka si suami itu mendapatkan 1/4. Kemudian yang kedua orang yang mendapatkan 1/2 harta ialah anak perempuan. Kapan anak perempuan mendapatkan 1/2? Syaratnya 2. Tidak ada anak laki-laki lain, saudaranya maksudnya saudara laki-lakinya, tapi anak dibilang anak laki-laki mu'assib. Dan tidak ada mumathil, anak perempuan yang semisalnya seperti sama dia. Kapan ada mu'assib dia menjadi asabah. Kapan ada mumathil 1 saja atau lebih, maka mereka semua mendapatkan 2/3. Jadi keadaannya anak perempuan 3, dia bisa dapat 1/2, bisa mendapatkan 2/3, dan dia bisa menjadi asabah dengan anak laki-laki ya, namanya mu'assib. Mu'assib artinya asabaha, mengasabahinya, ai naqalaha, memindahkan, merubah keadaan min halatil fardi, dari tadinya farad menjadi ta'sib atau asabah. Kemudian orang yang ketiga mendapatkan 1/2 harta adalah cucu perempuan. Kapan cucu perempuan itu mendapatkan harta? 1/2 harta? Syaratnya 3. Apa semua? Pertama, tidak ada anak bagi mayit ya, bagi mayit tidak punya anak atau cucu yang lebih dekat dari dia. Kemudian yang kedua juga sama, tidak ada mu'assib. Yang ketiga tidak ada mumathil. Jadi dia akan mendapatkan 1/2. Kalau ada anak atau cucu yang lebih dekat dan anak atau cucu itu laki-laki, maka dia mahjub. Cucu perempuan itu mahjub sama anak. Jangankan cucu perempuan, cucu laki-laki itu mahjub sama anak. Apalagi perempuan. Jelas. Ya, ada anak atau cucu yang lebih dekat, kalau laki-laki, cucu perempuan mahjub. Kalau perempuan dan jumlahnya cuma 1, maka cucu perempuan mendapatkan berapa? Kalau anak atau cucu yang lebih dekat itu perempuan dan jumlahnya cuma 1, bagiannya berarti farad nus 1/2. Ya, anak perempuan mayit meninggalkan cucu perempuan dan anak perempuan. Anak perempuan jumlahnya 1, berarti 1/2. Cucu perempuan dapat berapa? 1/6 sebagai takmilatal litsulusain, penyempurna daripada 2/3. Gampang itu? Bisa difahami? Saya ulang ya. Cucu perempuan, cucu ini yang kita bicarakan, cucunya mayit. Cucu perempuannya mayit mendapatkan 1/2, syaratnya yang pertama tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Yang kedua tidak ada mu'assib. Mu'assib ya ibin-ibin yang sederajat sama dia, cucu laki-laki yang sederajat. Tidak boleh di atas sederajatnya. Kalau ada cucu laki-laki di atas sederajatnya berarti apa dia? Kan cucu perempuan mendapatkan 1/2 harta. Syaratnya kan tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau ada cucu yang lebih dekat, maka laki-laki dia mahjub. Ya syaratnya kedua itu tadi tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Cucu laki-laki yang sederajat. Jadi harus sederajat. Kalau di bawah derajatnya tidak apa-apa. Kalau di atas derajatnya mahjub. Kan cucu yang lebih dekat dari dia laki-laki, maka dia mahjub. Jelas ya, saya ulang sekali lagi. Cucu perempuan mendapatkan 1/2 harta, syaratnya 3. Tidak ada anak bagi mayit dan tidak ada cucu yang lebih dekat. Kalau ada anak atau cucu yang lebih dekat dan anak atau cucu itu laki-laki, maka cucu perempuan mahjub, hirman, total, secara total dia mahjub, tidak dapat apa-apa.
Tapi kalau anak atau cucu perempuan itu yang lebih dekat, cucu yang lebih dekat itu perempuan, ya, maka si cucu perempuan itu mendapatkan, dan jumlahnya cuma satu. Ingat itu, saya ulang. Kalau anak atau cucu yang lebih dekat laki-laki, maka cucu perempuan mahjub. Kalau anak atau cucu yang lebih dekat itu perempuan dan jumlahnya cuma satu, maka cucu perempuan mendapatkan seperenam. Ingat itu. Masih bingung-bingung ya? Saya tulis ulang lagi berarti. Gini ya, gini. Ini cucu perempuan. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Sama paman. Syaratnya kan cucu mendapatkan seperdua, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Ya. Kemudian tidak ada mu'asib, tidak ada mumathil. Ada anak enggak di sini? Ada mu'asib? Ada mumathil? Tidak ada. Berarti dia seperdua. Paman sisa. Sisa. Ya. Nah, kalau ada anak atau cucu yang lebih dekat, seperti apa? Anak atau cucu yang lebih dekat sama hukumnya itu. Sama hukumnya. Sama. Kalau dia ke atas ya. Jadi begini, ada orang mati meninggalkan anak sama cucu perempuan. Cucu perempuan. Syaratnya ini cucu perempuan mendapatkan seperdua kan? Tidak ada anak. Ya kan? Atau cucu yang lebih dekat. Kalau ada anak dan di sini laki-laki, maka dia mahjub. Mim, mahjub. Jelas? Tapi kalau cucu anak di sini jumlahnya satu dan perempuan, anak di sini perempuan dan jumlahnya satu, berapa bagian ini? Anak perempuan? Seperdua. Berarti dia ini seperenam sebagai penyempurna dari dua. Tapi kalau di sini dia berjumlah anak perempuan lagi di sini ada dua orang berarti. Berapa bagiannya orang? Kan sudah 2/3. Bagian terbanyaknya perempuan itu 2/3. Berarti si ini cucu perempuan? Hah? Apa? Punya teman Fala syai. Bisa dibilang juga mahjub. Tapi tidak mahjub sebenarnya, makanya dia katakan di situ fala syai'alaha. Dia enggak dapat apa-apa. Malam tu'asib bi qaribin mubarak. Kecuali kalau di situ ada qarib mubarak. Siapa qarib mubaraknya? Cucu laki-laki yang sederajat sama dia. Ya, cucu laki-laki yang sederajat, menjadikan dia asoba. Kalau tidak ada ini, maka dia tidak dapat apa-apa. Beda kalau nggak ada ini. Ada orang mati meninggalkan anak perempuan 2 sama cucu laki-laki. Berapa bagiannya cucu laki-laki? Kalau cucu perempuan kan nggak dapat apa-apa, karena habis sama ini. Kalau ini cucu anak perempuan ini 2 orang bisa menghalangi cucu laki-laki enggak? Kalau anak perempuan berjumlah lebih dari 1, dia bisa menghalangi cucu perempuan. Tapi dia tidak bisa menghalangi cucu laki-laki. Ini tetap dapat sisa. Jelas? Ya. Jadi cucu perempuan mendapatkan 1/2 harta. Syaratnya 1, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Contohnya ini 1/2, ini sisa. Kalau ada anak dan anak itu laki-laki, maka dia mahjub. Si cucu perempuan jadi mahjub. Kalau anak atau cucu yang lebih dekat itu perempuan dan jumlahnya cuma 1, maka dia dapat 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3. Anak perempuan 1, berarti 1/2. Cucu perempuan 1. Biar 1, biar berapa dia tetap 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3. Syarat kedua dia mendapatkan 1/2, tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Cucu laki-laki yang sederajat. Kalau ada, maka merubah keadaannya dari farad menjadi asabah. Terus pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau ada mumathil, cucu perempuan yang semisal juga sama dengan dia, maka dia atau
dia dan saudaranya itu mendapatkan 2/3. Jelas ya? Ya. Tapi tanpa anak. Ya. Ya, misalnya ada orang meninggal. Ini contohnya yang terakhir tadi tuh, meninggalkan cucu perempuan sama cucu laki-laki dulu ya. Cucu laki-laki menjadi asobah. Kalau ada orang mati meninggalkan cucu perempuan dan cucu perempuan dan paman. Berapa bagiannya cucu perempuan? 2/3. Kenapa? Karena ada mumathil. Paman asobah, sisa. Jelas? Wadah ya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Orang yang mendapatkan 1/2 harta. Orang yang ketiga ialah ukhtu syaqiqah. Siapa itu ukhtu syaqiqah? Saudara perempuan yang syaqiqah ini. Saudari syaqiqah. Syaqiqah itu yang seibu sebapak. Saya punya saudari perempuan, satu ibu satu bapak. Itu mendapatkan harta kalau saya meninggal. Dia dapat harta saya sebanyak 1/2 harta. 1/2 bagian. Tapi dengan 4 syarat. Syaratnya 4. Kapan saudara perempuan yang seibu sebapak mendapatkan 1/2 harta? Syaratnya ada 4. 1. Ya, tidak ada bagi mayit far'un warith. Siapa itu far'un warith? Anak atau cucu. Yang kedua, tidak ada bagi mayit bapak. Mayit tidak punya bapak. Maka dia dapat 1/2. Yang ketiga, tidak ada mu'assib. Tidak ada saudara laki-laki yang seibu sebapak. Ya. Yang syakik. Yang keempat, tidak ada mumathil, yaitu saudari perempuan yang seibu sebapak. Contohnya ini. Ada orang mati. Saya punya saudari. Saya punya saudara perempuan namanya Aminah. Saudara perempuan saya ini Aminah. Yang seibu sebapak. Saya tidak punya saudara lain. Saya tidak punya saudara lain baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian saya tidak punya anak. Dan saya tidak punya bapak, maka Aminah mendapatkan 1/2 harta. Contoh saya meninggal, saya cuman meninggalkan saudari perempuan tadi Aminah sama paman. Ada orang mati meninggalkan siapa? Saudari SDRI ya, saudari yang syaqiqah. Syaqiqah yang seibu sebapak. Sama paman. Berapa bagiannya saudari? Saudara perempuan berapa bagiannya? Kenapa 1/2? Tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada mu'assib, tidak ada mumathil. Maka dia dapat 1/2. Saudari saya, Aminah tadi dapat, kalau saya meninggal dunia, dia dapat 1/2 harta. Kalau duit saya 1 miliar, dia dapat 500 juta. Sisanya ke paman. Jelas? Jelas? Sisa, paman sisa. Ini contohnya. Al-ukhtu syaqiqah. Saudari yang seibu sebapak atau saudara perempuan yang seibu sebapak mendapatkan 1/2 harta dengan 4 syarat. Syaratnya 4. 1, tidak ada bagi mayit far'un warith. Apa itu far'un warith? Anak atau cucu, keturunan yang warith. Far'un warith, keturunan yang warith. Jelas? Yang kedua, tidak ada bagi mayit bapak. Mayit tidak punya bapak. Maka si saudari perempuan itu yang seibu sebapak dapat 1/2. Tidak ada mu'assib dan tidak ada mumathil. Kalau semua syarat ini lengkap, maka saudara perempuan itu mendapatkan 1/2 harta. Tapi jika ada bagi mayit far'un warith. Kalau ada far'un warith min walad sulub, dari anak langsung, si mayit punya anak dan anak itu laki-laki, hajabah hirmanan. Jelas, makanya anak laki-laki itu kuat sekali, banyak orang yang dia mahjubkan. Jangankan saudara perempuan, saudara laki-laki mahjub. Saya saudara sama Akmal. Ya.
Saya punya anak laki-laki. Harta saya banyak, triliun. Ya, ketika saya meninggal dunia, Akmal dapat nggak? Kenapa? Karena saya ada anak laki-laki. Apalagi saudara perempuan. Jelas. Jadi saudara perempuan yang seibu sebapak itu mendapatkan 1/2 harta. Syaratnya yang pertama tidak ada bagi mayit anak atau cucu yang waris. Begitu juga cucu. Saya punya cucu. Bapaknya tidak ada, anak tidak ada, anak saya tidak ada, yang ada anaknya anak saya, cucu. Ada saudara perempuan yang seibu sebapak, maka saudara perempuan yang seibu sebapak mahjub. Mahjub dengan siapa? Dengan cucu laki-laki tadi. Kalau dia laki-laki. Tapi kalau anak atau cucu itu perempuan, maka si saudara perempuan mendapatkan apa? Mendapat berapa? Lihat bedanya ya. Perbedaan supaya kalau cucu tadi saya bilang atau saudara? Saudara ya. Bukan cucu ya, bukan salah sebut ya. Nah, takutnya salah sebut. Kalau cucu perempuan, kalau ada anak perempuan, 1 dia dapat 1/6. Kalau cucu. Kalau ada anak perempuan, maka cucu perempuan mendapatkan 1/6. Kalau anak perempuan 1 kan dapat 1/2. Maka cucu dapat 1/6 sebagai ibu. Tapi kalau anaknya 2 perempuan, maka cucu sudah nggak dapat apa-apa. Kecuali ada cucu laki-laki. Beda sama saudara perempuan. Saudara perempuan, kalau ada anak perempuan, mau dia 1 atau berjumlah lebih dari 1, maka saudara perempuan langsung mendapatkan asobah. Dia langsung menjadi asobah. Makanya dikatakan di Rahabiyah itu, wal akhawatu intakun banatu fahunna ma'hunna mu'assabatu. Ini antum hafalkan ini. Hafalkan, ingat baik-baik ini ya. Wal asabatu intakun banatu fahunna ma'hunna mu'assabatu. Kenapa wal asabatu wal akhawatu wal akhawatu. Ini saudara-saudara perempuan, akhawat. In takun banat, jika si mayit memiliki banat, anak-anak perempuan, fahunna, maka mereka ini akhawat, ma'ahunna, bersama anak perempuan ini menjadi asabah. Hafalkan baik-baik ini. Wal akhawatu in takun banatu fahunna ma'hunna mu'assabat. Saudara-saudara perempuan, jika di situ ada anak perempuan, maka saudara perempuan mereka semuanya menjadi asobah. Asobah karena adanya anak perempuan. Mau dia 1 itu anak perempuan, mau dia 2, mau dia 3, mau dia 10, maka mereka tetap menjadi asobah. Jelas. Beda sama cucu tadi. Kalau cucu perempuan, mayit punya anak perempuan 1, dia dapat 1/6. Ya kan? Kalau lebih dari 1 anak perempuannya, maka cucu sudah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara perempuan yang seibu sebapak, kalau ada anak perempuan 1 saja, maka saudara perempuan jadi asobah. Jelas? Jelas ya? Saya hapus ulang aja dulu ini ya. Nanti kita dapat lagi nih. Nanti saya tulis ulang. Saya ulang. Saudari perempuan atau saudari yang seibu sebapak mendapatkan 1/2 harta, syaratnya 4. Yang pertama, tidak ada bagi mayit farun waris. Anak atau cucu. Kalau ada anak dan anak itu laki-laki, maka dia mahjub hirman, mahjub secara total. Tapi kalau ada anak dan anak itu bukan laki-laki tapi perempuan, maka saudara perempuan menjadi asobah. Ini contoh tidak ada anak atau cucu, tidak ada bapak, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan. Ini contohnya dari 4 syarat ini. Kalau ada anaknya laki-laki, ini contohnya. Nah, ini kan tidak ada bagi mayit farun waris, anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu, ini ada orang mati meninggalkan anak atau cucu laki-laki, maka saudari perempuan atau saudara perempuan yang syakika
seibu sebapak, dapat berapa? Dapat berapa? Kalau ada anak atau cucu dapat berapa? Mahjub. Nggak dapat apa-apa. Jelas. Tapi kalau anak atau cucu itu perempuan, contohnya ini. Anak, ada orang mati meninggalkan anak atau cucu ya, sama, cucu. Dan itu perempuan. Mau dia 1 kah? Mau dia 2 kah? Mau dia 3 kah? Mau dia berapa saja jumlahnya di situ? Maka saudara perempuan yang seibu sebapak, saudara perempuan yang syaqiqah atau seibu sebapak mendapatkan asobah. Ya, asobah. Ini anak perempuan atau cucu perempuan dapat berapa di sini? Dapat berapa anak? Seper? Kenapa mikir lagi? Kan jumlahnya 1. Kalau dia 2, jadi 2/3. Ini tetap asobah. Kalau ada anak atau cucu laki-laki di sini, berarti dia jadi asobah. Terus ini otomatis mahjub. Jelas? Jelas ya? Itu contohnya kalau ada anak atau cucu. Saya ulang, saudara perempuan mendapatkan 1/2 harta. Syarat pertama, tidak ada bagi mayit anak atau cucu. Ini contohnya. Dan tidak ada bapak, tidak ada muasib, tidak ada mumathil, ini contohnya. Jika ada anak, kalau anak itu laki-laki, dia mahjub. Kalau anak perempuan, anak atau cucu itu perempuan, maka dia menjadi asobah. Wal akhawatu intakun banatu fahunna ma'hunna mu'asabatu. Ingat baik-baik itu. Karena nanti di ukhtul ab ada juga dapat itu. Jelas? Sekarang syarat kedua, tidak ada bapak. Kalau ada bapak, ada orang mati meninggalkan bapak sama saudara perempuan yang seibu sebapak. Ada orang mati meninggalkan bapak sama saudara perempuan ya, yang syakikah. Berapa bagiannya bapak? Bapak itu kalau tidak ada anak, dia langsung ambil semua harta, asobah. Laki-laki itu bagiannya semua harta. Tapi bapak ini bisa juga dapat farad, bahkan dia bisa dapat dua-dua. Awalnya sudah kita bahas ya. Jadi bapak di sini dapat berapa? Ada anak tidak di situ? Ada anak atau cucu? Berarti bapak asobah, sisa. Bapak asobah. Terus saudara perempuan? Ya? Seper mahjub. Ya. Ya, langsung bapak. Ada orang mati meninggalkan bapak sama saudari perempuan yang sibuk bapak, hartanya 8 miliar. Berapa buat saudara? See you, goodbye. Ya. Bapak itu menghalangi saudara. Jangankan saudara perempuan, andai di sini saudara laki-laki, tetap mahjub. Saudara laki-laki kan sisa. Bapak sisa. Masa ada 2 sisa? Nggak boleh. Bainal asnaf nggak bisa. Kalau afradnya banyak, di sini misalnya saudara laki-laki 10, yang penting tidak ada bapak, diorang dapat asobah. 10 itu 1, 2, 3, 4 semuanya asobah, 1 asnaf. Tapi kalau di dalam 2 asnaf tidak bisa. Harus 1 menghalangi yang lain. Mana yang lebih kuat ya? Bapak dong. Bapak sampai ke mayit tidak melewati wasitah, tidak melewati perantara. Saya punya anak. Anak berarti ke saya bapak. Lewat orang enggak? Enggak. Beda kalau saudara. Saya punya saudara. Ini saudara. Saya sampai ke dia lewat langsung enggak? Enggak, lewat bapak. Kalau tidak ada bapak, tidak ada saudara. Beda kalau bapak, itu langsung. Tidak ada wasit. Maka saudara laki-laki mahjub, apalagi saudara perempuan. Jelas? Saya ulang lagi. Gak apa-apa, ulang-ulang biar kita paham. Saudara perempuan yang seibu sebapak berhak mendapatkan 1/2, syaratnya 4. Tidak ada bagi mayit anak atau cucu. Tidak ada bapak, tidak ada saudara laki-laki yang seibu sebapak ya. Tidak ada saudara perempuan yang seibu sebapak, mumathil atau muasib.
Ya. Kalau ini contohnya. Kalau ada anak atau cucu dan laki-laki maka dia mahjub. Kalau anaknya perempuan, mau dia satu atau berjumlah, maka dia mendapatkan saudara perempuan yang seibu sebapak mendapatkan asobah. Kalau ada bapak, dia mahjub juga. Sama. Jadi yang memahjubkan saudara perempuan itu anak dan bapak. Saudara laki-laki juga begitu. Yang memahjubkan saudara laki-laki itu anak laki-laki dan bapak. Saudara perempuan juga begitu. Saudara laki-lakinya saja mahjub, apalagi saudara perempuan. Yang menghalangi saudara perempuan itu anak laki-laki dan bapak. Kalau anak perempuan tidak menghalangi, tapi dia menjadi asobah. Kapan ada anak perempuan dia jadi asobah, contoh itu. Kalau ada bapak dia jadi mahjub. Kalau ada muasib, siapa muasib? Muasib itu saudara laki-lakinya yang seibu sebapak. Ada orang mati meninggalkan saudara perempuan yang seibu sebapak. Ada orang mati meninggalkan saudari ya yang syakikah, sama si saudara perempuan syakikah sama saudara laki-laki, ini perempuannya saudara saja, saudara perempuan yang syakikah seibu sebapak dan saudara laki-laki yang syakik. Berapa bagiannya saudara perempuan? Berapa? Ini menjadi apa? Ini namanya muasib, saudara laki-laki yang seibu sebapak. Kalau ada muasib, ini ada muasib. Menjadi dia asabaha, menjadikan dia asabah. Aina qalaha min halatil fardi ila halatit ta'sib. Syaratnya saudara perempuan yang seibu sebapak, syarat ketiga, tidak ada muasib. Siapa itu muasib? Saudara laki-laki yang seibu sebapak. Ini. Kalau ada saudara laki-laki yang seibu sebapak, maka si saudara perempuan yang seibu sebapak ini bersama saudara laki-lakinya menjadi asobah. Yang keempat, tidak ada mumathil. Bagi dia, bagi si ini. Ada orang mati meninggalkan saudara perempuan yang syakikoh. Di samping itu ada juga lagi saudara perempuan lainnya yang syakikoh. Mau satu kah, mau dua kah? Maksudnya mumathilnya ini ya. Mumathilnya ini kan satu mumathilnya. Bukan dua orang di sini, enggak, mumathilnya satu. Ya. Ini saudari perempuan, dia punya mumathil, berarti dua orang berjumlah dua. Mau satu mumathilnya atau dua atau berapa saja, maka bagiannya mereka semua ini dua per tiga. Sama kayak tadi, sama kayak binit ibin dan lain-lain. Jelas? Kalau lebih dari dua, Iya, sama. Di sini saudara perempuan. Makanya saya bilang mau berapa saja jumlahnya. Syakikah. Mereka semua 2 per 3. Sama. Mau berapa saya mumathil? Ini kan mumathilnya berapa ini mumathilnya? Saudara perempuan berapa di situ? 2. Kalau saya bilang saudara perempuan ini, dia punya mumathil berapa? 1, ini mumathil. Berarti berjumlah 2. Jelas ya? Saya ulang. Mau diulang lagi? boleh. Ulang lagi dari awal. Orang yang mendapatkan 1/2 harta ada 5 orang. Pertama suami. Suami mendapatkan 1/2 harta, syaratnya 1 aja. Si mayit nggak punya far'un waris, anak atau cucu, keturunan yang waris. Kalau ada anak, suami mendapatkan 1/4. Maka keadaannya suami berapa? 2. Dia bisa dapat 1/2 harta, dia bisa dapat 1/4 harta. Kapan dia dapat 1/2? Kalau si mayit nggak punya, si istri nggak punya anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu, maka dia dapat 1/4. Jadi 2 keadaannya. Bisa ndak mahjub dia suami? Tidak bisa. Suami wajib dapat. Kemudian orang yang berhak mendapatkan 1/2 harta, anak perempuan. Syaratnya 2, tidak ada muasib, tidak ada mumathil. Muasibnya anak perempuan itu, ya anak laki-laki. Ya kan? Jadi dia tunggal. Kalau anak perempuan tunggal, dia dapat 1/2 harta. Kalau ada anak laki-laki, berarti ada muasib. Maka merubah keadaannya. Dari farad 1/2 menjadi asobah.
Begitu juga syarat kedua tidak ada mumathil. Siapa itu mumathil? Anak perempuannya mayit, berarti saudara perempuannya dia si binit ini. Anak perempuan ini. Kapan ada anak perempuan berjumlah lebih dari satu? Ya, maka bagiannya 2/3. Lebih dari satu. Mau 3, mau 4, mau 5, tetap semuanya. Yang penting 2 ke atas. Kalau 1 1/2. Lebih dari 1, 2/3. Mau berapa saja. Nggak ada batasnya. Anaknya 100, perempuan semua. Semuanya 2/3. Jelas? Jelas. Jadi keadaannya anak perempuan berapa? 2. Hah? 2. Berapa? Keadaannya 3. 3. Dia bisa dapat 1/2 harta kalau dia tunggal. Dia bisa dapat 2/3 kalau dia berjumlah. Dan dia bisa dapat asabah kalau ada anak laki-laki. Jelas. Cucu perempuan sekarang. Cucu perempuan berapa keadaannya? 3. Cucu perempuan berapa keadaannya? Dia bisa dapat berapa? 1/2. Kalau dia apa? Tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Ya. Kemudian tidak ada apa lagi? Tidak ada muasib, tidak ada mumathil. Maka dia dapat tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat, tidak ada muasib, tidak ada mumathil, maka dia dapat 1/2 harta. Jadi bagiannya 1/2 sudah satu keadaannya. Yang kedua dia bisa dapat 1/6. Kapan? Kalau ayah punya Anak perempuan dan jumlahnya cuman 1. Dapat 1/2 kan anak perempuan itu. Maka si cucu perempuan mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Tapi kalau anak yang ditinggalkan mayit itu berjumlah lebih dari 1, maka si cucu perempuan azaba. La syai'alaha. Tidak dapat apa-apa kecuali ada qarib mubarak yang masabai dia. Siapa? Cucu laki-laki yang sederajat. Syaratnya sederajat sama dia. Jadi keadaannya sudah 2. Dia bisa dapat 1/2, dia bisa dapat 1/6, kemudian dia bisa dapat berapa lagi? 2/3. Kapan? Kalau dia berjumlah. Ada cucu perempuan 2 orang, maka dia dapat 2/3. Jadi dia sudah bisa dapat 1/2, bisa dapat 1/6, bisa dapat 2/3 dan berapa lagi? Apa lagi? Bisa dapat berapa deh? Bisa dapat asoba. Kapan? Kalau ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki yang sederajat. Nah, itu menjadikan dia asoba. Jelas. Yang kelima apa keadaannya? Mantap. Masya Allah. Mahjub. Kapan dia mahjub? Kalau dia punya Bukan dia. Si mayit punya anak atau cucu yang lebih dekat dan adanya anak atau cucu itu laki-laki. Maka cucu perempuan berarti faham. Alhamdulillah. Sekarang saudara perempuan yang seibu sebapak. Berapa keadaannya saudara perempuan yang seibu sebapak? Iya, 1/2. Sama kayak tadi. 1/2, 2/3. Ada 1/6 dia? Enggak ada 1/6. Berarti 4 saja keadaannya. Dia bisa dapat 1/2, dia bisa dapat 2/3, dia bisa dapat asoba dan dia bisa mahjub. Kapan dia dapat 1/2? Jika tidak ada anak atau cucu, tidak ada bapak, dan dia tunggal. Tidak ada anak saudara laki-laki yang seibu sebapak dan tidak ada saudara perempuan yang seibu sebapak. Maka dia tunggal. Ya, tunggal ini 2 ini tunggal berarti. Ya, tidak ada anak atau cucu, juga tidak ada bapak, tidak ada saudara laki-laki yang seibu sebapak, tidak ada saudara perempuan yang sebapak. Maka ini contohnya. Dia dapat 1/2 harta. Kapan ada anak? Ya, kalau anak laki-laki ya atau cucu laki-laki, maka saudara perempuan seibu sebapak mahjub hirman, secara total terhalangi. Tapi kalau anak atau cucu itu perempuan, mau dia 1 aja, mau dia lebih dari 1, maka dia menjadi asoba. Contohnya, ini kalau dia mahjub. Ini contohnya kalau dia ada anak perempuan. Ya. Kemudian kalau ada bapak dia mahjub. Kalau ada muasib dia jadi asoba. Kalau ada mumathil dia jadi 2/3. Jadi keadaannya saudara perempuan itu yang seibu sebapak bisa 1/2, bisa bisa 2/3,
1/2, 2/3 bisa asoba dan bisa mahjub. Asoba ini dia asoba. Dan ini mahjub. Yang memahjubkan dia anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak. Ya, yang memahjubkan saudara itu 2 saja. Ya. Anak laki-laki atau cucu laki-laki dan bapak. Jelas? Ayo baca. Al-ukhtu syaqiqatu. Siapa yang baca? Ana yang baca. Hah? Mau baca? Anak mau belajar. Ayo baca. Baca. Al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu asyaqiqatu. Al-ukhtu syaqiqatu. Saudara perempuan sifatnya na'at itu asyaqiqatu, yang seibu sebapa. Hah? Tastahiqu, berhak mendapatkan. Tastahiqu itu berhak. Enggak apa-apa belajar. Tastahiqu an-nisfu. An-nisfa maf'ul. Tastahiqu itu fi'il fa'il. Berhak mendapatkan. Siapa ukhtu syaqiqah itu? Apa yang berhak? Akan apa yang berhak dia dapatkan? An-nisfa maf'ul bihinya. Terus bi arba'ati majrur dengan ba, bi arba'ati syurutin. Ya. Al-ukhtu syaqiqatu tastahiqqu nisfa bi arba'ati syurut. Saudara perempuan yang seibu sebapa tastahiqqa, berhak mendapatkan an-nisfa 1/2 harta bi arba'ati syurutin, dengan 4 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, alla yakuna lil mayyiti far'un warithun. Alla, tidak ada, yakuna, alla tidak, yakuna adanya, lil mayyiti bagi mayit, far'un warith, keturunan yang warith, anak atau cucu. Terus sambung, wala abun, juga tidak ada bapak, itu syarat kedua. Tidak ada, pertama tidak ada far'un warith, anak atau cucu. Kedua, la abun, tidak ada bapak. Ketiga, mu'assibun, tidak ada baginya mu'assib, tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Saudara laki-laki yang seibu sebapa. Yang keempat, wala mumathilu, tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Saudara perempuan yang seibu sebapa. Jelas itu ya. Ini sudah ini sudah artinya tadi. Al-ukhtu syaqiqatu, saudari perempuan yang seibu sebapa, tastahiqqu nisfa, berhak mendapatkan 1/2 harta bi arba'ati syurutin, dengan 4 syarat. Apa? Yang pertama, alla yakuna lil mayyit far'un warith. Si mayit tidak meninggalkan far'un warith, anak atau cucu. Ya, yang kedua, wala abun, tidak ada bapak. Yang ketiga, wa alla yakuna laha mu'assib, tidak ada baginya, bagi si saudari perempuan yang seibu sebapa itu mu'assib. Wala mumathil, tidak ada baginya juga si saudari perempuan yang seibu sebapa itu, tidak ada mumathil. Sekarang dia kasih takhrij, fa in kana lil mayyiti far'un warithun. Jika ada, jika kana adanya lil mayyiti bagi si mayit, far'un warithun, keturunan yang warith, min waladi sulbin, dari anak langsung, min dari waladi sulbin, anak langsung, aw waladi bini, waladi ibnin, atau anaknya anak laki-laki, maksudnya cucu, anak langsung atau cucu. Nah, fa in kana dzakaran, jika kana adanya si anak tadi atau cucu tadi itu dzakaran, laki-laki, hajabaha, maka yang laki-laki itu memahjubkan, ha itu syaqiqah, memahjubkan si ukhtu syaqiqah itu hirmanan, secara total, permanen. Wa in kana untha, jika adanya tadi itu apa? Far'un warith itu untha, perempuan, wahidatan au muta'addidatan, baik dia cuma satu atau muta'addidah atau berjumlah, fasyaqiqatu, maka saudari perempuan yang seibu sebapa itu, ma'aha, bersama far'un warith perempuan itu, au ma'hunna, atau mereka semua, asabah. Jadi asabah itu contohnya tadi. Cucu, anak perempuan, saudara perempuan yang seibu sebapa, jika ada anak atau cucu perempuan, mau satu atau lebih dari satu, maka dia menjadi asabah. Wa in kana lil mayyiti abun, jika ada bagi mayit abun, bapak, hajabah hirmanan, maka si bapak akan memahjubkan asyaqiqah, ukhtu syaqiqah, saudari perempuan yang seibu sebapa, hirmanan juga secara total.
Wa in kana laha mu'assibun ashabaha. Jika ada mu'assib maka menjadikan dia ashabah. Wa sara lidzakari mithlu hadzil untayain, maka menjadilah lidzakari bagi laki-laki hadzil untayain, mendapatkan bagian untayain, 2 kali anak perempuan. Wal mu'assibu laha, adapun mu'assibnya itu ukhtu syaqiqah, akhuha asyaqiq, saudara laki-lakinya yang seibu sebapa. Wa in kana laha mumathil, jika ada bagi ukhtu syaqiqah mumathil, maksudnya yang semisal dengan dia, artinya saudari perempuan yang seibu sebapa. Ukhtu syaqiqatun fa akthar, maka saudari perempuan yang seibu sebapa, fa akthar, lebih dari 1. Ya. Falahuma, maka mereka semua, mereka berdua, aulahunna, baik 2 orang atau lebih dari 2. Falahunna aulahunna ats-tsulutsani, 2/3. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pertemuan berikut al-ukhtu li'ab. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Belum ya, jauh, tidak apa-apa. Pokoknya hadir majelis ilmu itu tidak rugi. Biar tidak paham tidak rugi. Karena pahalanya ini besar. Hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan duduk sesaat di majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada bahkan yang bilang ibadah seumur hidup. Fadilahnya hadir di majelis ilmu itu. Dan Rasulullah bilang, belajar, ya Abu Dzar, kepada Abu Dzar, lantag 2 fata'allama ayatan min kitabillah khairul lak min an tusalli mi'ata raka'ah. Ya Abu Dzar, kalau kau berangkat tujuannya untuk mencari satu saja, satu ilmu, maksudnya ayat min kitabillah. Ini maksudnya satu ayat dari kitab Allah, maksudnya satu permasalahan, ilmu. Khairul lak min an tusalli mi'ata raka'ah. Lebih baik daripada kau salat 100 rakaat. Bayangkan fadilahnya itu. Belajar satu pasal saja atau satu ayat dari kitab Allah, belajar ilmu, itu mengungguli sholat 100 rakaat. Tapi sholat yang dimaksud ini sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak ada duanya. Sholat sunnah itu 100 rakaat, belajar lebih afdal. Kalau mengajar, Rasulullah bilang, la antagdua fatu'allima baban, ya umila bihi aw lam yu'mal khairul lak min an tusalli alf rakaat. Kalau tujuannya berangkat itu untuk mengajar satu bab dari ilmu, baik ilmu itu orang mau amalin atau enggak diamalin, itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Makanya itu ulama itu orang suka mengajar. Orang punya guru-guru, Habib Salim itu dia tidak bangga kalau anak muridnya itu mau jadi ini, jadi ini, jadi ini. Mau jadi apa saja, pedagang, pengusaha, tetap dia tanya, ngajar enggak? Kalau ngajar itu punya, karena mengajar itu ya, jadi hadir di majelis ilmu itu nggak ada ruginya. Biar capek-capek dari rumah, aduh mengantuk saya ini, tidak apa-apa, paksakan. Kendati tak tidur di majelis, tetap dapat pahala majelis. Yang penting jangan niat mau pergi tidur, tidak. Sekalipun tak tidur, sekalipun faham tidak faham, apalagi kalau faham, tentu manfaatnya lebih. Dan faraid ini tidak apa-apa, insya Allah pelan-pelan. Karena berulang-ulang, makanya saya bilang ini kan berulang-ulang. Ini yang kemarin tak ulang. Asal jangan jenuh, jangan bosan saja. Ya. Sabar. Gimana tadi? Pengertian 2/3, misalnya dia kan 10, berarti dari kita yang total nilai hartanya itu dibagi 10. Iya, kalau berapa orang di sini? Ini kan 2/3 mereka berbahagi di sini. Mau 3 orang, mau 4 orang, mau 5 orang, 2/3. Contoh misalnya harta 6 miliar. 6 miliar 2/3-nya berapa? 6 bahagi 3, 2 kali 2, 4. 6 miliar 2/3-nya 4. 4 miliar bahagi 2 orang kah, 3 orang kah, 4 orang kah? Begitu. Jelas. Sisanya kalau ada di sini paman ya paman. Kalau ada bapak ya bapak. Kalau bapak ini sudah mahjub ini, ya. Paman, ya. Terus siapa lagi? Ponaan, tidak ada. Yang semua laki-laki. Yang penting tidak memahjubkan dia. Sisanya ke situ. Kalau nggak ada sahabat ta'sib, kemana? Rot. Nah, makanya di awal kitab itu dibilang bagian yang ditentukan oleh syariat, ahli waris itu dibagi 3. Ada orang yang dapat farad. Apa itu farad? Bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, tidak berkurang dan tidak bertambah.
tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah kecuali dengan cara rod. Ini nanti ada orang mati meninggalkan saudara perempuan 2 orang, hartanya 6 miliar. 6 miliar kan 2/3-nya 4. Ya, berarti 4 miliar. Terus yang lain kemana? Berarti dia ambilin nanti 6. 4 farad, 2 rod. Dikembalikan lagi ke mereka. Ada babnya sendiri rod. Pokoknya semua orang bisa menerima rod kecuali suami atau istri. 2 orang ini tidak bisa menerima rod. Kalau ada suami ada istri, dibikin dua ada nanti tata caranya. Ada cara bab rod nanti itu. Bisa langsung dibikin suami misalnya contoh saja ya, tidak usah ditanggapi. Jangan ditanggapi serius. Ustaz Jamal bilang nanti ke Madani gitu orang. Contoh misalnya ini ada orang mati meninggalkan istri, ya. Belum sih bagiannya istri kita orang, tapi tidak apa-apa. Sama syaqiqah. Syaqiqah 2. Ya, tidak ada ashabut ta'sib. Ini kan 1/8. Tinggi sekali ya, jauh sekali ya. Jangan zauj saja, zauj, suami ya. Enggak apa-apa pakai bahasa Arab? Oh gitu ya. Zauj berapa zauj? Suami dapat berapa suami? 1/2. Kenapa 1/2? Oh, pakai bahasa Indonesia saja ya. Ada orang mati meninggalkan suami. Ya, suami. Terus sama saudari yang syakik ya, jelas sudah itu. Syaqiqah. Ya. Sama saudari syaqiqah. Berapa bagiannya suami? Kenapa 1/2? Tidak ada farun waris. Terus syaqiqah? Hah? Oh ini jadi tidak iya 2/3 3 kali 2 6 3 enggak ini justru all ini jangan ini istri berarti istri itu all itu jadinya istri berarti 1/4 ya 1/4 ini kan 2/3 3 kali 4 kan 12 ya 1/4-nya 12 bagi 4 kan 3 ya 2/3-nya 12 bagi 3 berapa 12 bagi 3 4 kali 2 8 tambah 3 11 ya berarti lebih 1 nah, dia tambah 1 ini farad ini rod kembaliannya berarti orang 9 ya maka si saudari itu dapat 9 fardan waraddan. Simpelnya begitu. Kalau mau cara jalan lebih seru lagi ada nanti jalannya. Hah? Ya, jangan disimpan di hati nih Ustaz. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah. Hah? Ada? Ayo Allahu subhanahu wa ta'ala alam shawab. Kita ngopi-ngopi kalau begitu.